Pamanmu sedang berusaha untuk meluangkan waktu, ujar Zeva. Aku tahu, makanya aku merasa kesal pada diriku sendiri yang malah bereaksi seperti itu tadi. Seharusnya aku merasa senang, tapi hatiku terlalu buruk untuk dibohongi, dan aku tidak bisa mengendalikan ekspresi yang muncul secara terang-terangan, balas Kenzo. Nanti kau harus minta maaf kepada pamanmu, usul Zeva. Iya, aku akan melakukannya. Kenzo mengangguk. Taksi yang mereka tumpangi berhenti di depan toko roti. Setelah membayar, mereka keluar dari taksi, kemudian memasuki toko roti tersebut. Situasi toko lumayan ramai, karena ini memang toko yang terkenal. Roti tawar apa yang harus kita beli? Ada terlalu banyak jenis. Zeva menatap rak yang dipenuhi oleh roti tawar. Roti gandum. Paman menyukai roti yang seperti itu, ujar Kenzo. Oh, pasti yang ini ya. Zeva hendak meraih sebuah roti dengan butiran gandum. Namun, tangannya bertabrakan dengan tangan seseorang. Begitu Zeva menoleh, orang itu adalah pria yang tadi diantar ke rumah sakit. Pria itu terkejut bersamaan dengan Zeva yang juga terkejut. Kita bertemu lagi di sini. Pria itu tersenyum ramah. Dia siapa? Bisik Kenzo. Seseorang yang tadi aku antar ke rumah sakit, bisik Zeva. Iya. Bagaimana kondisi Anda, Tuan? Tanya Zeva. Dokter sudah memeriksaku tadi. Dia mengatakan aku hanya kurang istirahat dan kurang tidur saja, jawabnya. Kalau begitu seharusnya Anda kembali ke rumah untuk istirahat, bukannya berada di toko roti seperti ini, ujar Zeva. Kau mengomel seperti putriku. Pria itu tertawa. Anda memiliki seorang putri? Tanya Zeva. Iya, tapi sekarang dia sudah hidup berpisah dariku. Kami jarang bertemu karena dia sibuk dengan pekerjaannya. Dia jadi sukses di luar sana dan kami sangat jarang berkomunikasi. Bahkan bertukar pesan sekalipun, jawab pria itu dengan nada pahit. Putri Anda pasti sedang berjuang untuk membahagiakan ayahnya dan memenuhi segala kebutuhan ayahnya, ujar Kenzo. Kau benar. Dia sedang melakukan ini untukku, tapi rasa kesepian ini terus saja memuncak di dadaku. Sekarang aku tidak bisa mengendalikannya, hingga terlalu banyak pikiran, tidak istirahat, dan kurang tidur. Aku juga sering melewati waktu makan. Saat aku mengatakan ini kepada putriku, dia sangat marah. Dia bilang dia bekerja agar ayahnya bisa bersenang-senang, tapi aku malah jatuh sakit karena memikirkannya. Oh iya, dia bilang akan kembali malam ini, ujar pria itu. Dia pasti putri yang sangat baik, balas Zeva. Dia memang putri terbaik yang pernah aku miliki. Pria itu mengangguk. Ngomong-ngomong, apakah kau akan mengambil roti ini? Dia menunjuk roti yang hendak diambil Zeva. Hanya tersisa satu yang seperti itu. Tapi apa Anda menginginkannya? Tanya Zeva. Iya, tapi aku akan mengalah. Kau sudah membantuku tadi. Tidak mungkin aku juga membiarkanmu mengalah tentang roti ini. Pria itu mengambil roti yang lain kemudian pergi ke meja kasir. Aku jadi merasa bersalah kepadanya, celetuk Zeva. Kalau begitu, berikan saja roti itu kepadanya, jawab Kenzo. Kau bilang pamanmu menyukai roti ini. Memang, tapi apa salahnya mengalah satu kali? Jawab Kenzo. Iya, kau benar. Baiklah. Zeva mengambil roti tadi lalu pergi ke meja kasir. Dia memberikan roti itu kepada pria tersebut. Pria itu terkejut, namun dia langsung berterima kasih sembari tersenyum kecil. Terima kasih banyak ya nak. Tidak masalah tuan. Zeva kembali mendekati Kenzo yang sudah mengambil beberapa roti. Kenapa banyak sekali? Tanya Zeva. Kita bisa memakannya bersama nanti, jawab Kenzo. Tapi kalau kita memakannya bersama teman-teman di tempat pamanmu, dia bisa terganggu, ujar Zeva. Dia tidak akan terganggu kok, pamanku malah akan senang kalau ada banyak orang yang ada di sekitarnya, balas Kenzo. Mereka membayar roti tersebut kemudian keluar dari toko roti. Kita harus beli susu kental manis terlebih dahulu sebelum kembali ke rumah sakit, ujar Zeva. Kemudian pandangan gadis itu mengarah kepada seseorang yang berdiri di depan halte bus. Dia tidak lain adalah pria yang ditolong oleh Zeva tadi. Namun Zeva menemukan sosok lain di sana, yaitu sosok dengan hoodie hitam, celana hitam, dan masker yang menutupi wajahnya. Sosok itu memberikan tatapan tajam kepada Zeva, kemudian beberapa kali melirik pria tadi seakan memberikan isyarat kepada Zeva. Kenzo?
Zeva menarik tangan Kenzo. Dia menggenggam tangan kekasihnya dengan erat. Kenzo langsung mengerti dengan apa yang telah terjadi. Mereka berdua menghampiri pria tadi. Melihat Kenzo dan Zeva mendekat, pria itu mengerutkan dahi. "Apa kalian juga akan naik bis ini?" tanyanya. "Tuan, Anda terlihat sangat pucat. Tolong biarkan kami mengantar Anda pulang," ujar Zeva. "Apa? Pucat? Benarkah?" Pria itu terkejut dengan perkataan Zeva. "Anda mungkin tidak merasakannya, tapi aku bisa melihat dengan jelas kalau Anda sangat pucat. Anda bisa saja jatuh di jalan. Biarkan kami mengantar Anda," pinta Zeva. Pria itu terdiam sejenak dengan wajah curiga. "Tidak perlu khawatir, Tuan. Kami tidak bermaksud buruk kok," ujar Zeva. "Benar, Tuan. Kami tidak memiliki maksud lain selain mengantarkan Anda," balas Kenzo. "Baiklah, kupikir tidak apa-apa." Pria itu mengangguk. Setelah bis datang, mereka masuk ke dalam bis. Sosok dengan hoodie hitam juga ikut masuk ke dalam bis tersebut dan duduk di kursi paling belakang. Zeva sempat bertatapan mata dengannya sejenak. Zeva bisa merasakan tekanan kuat dari mata pria itu. "Apa dia stalker itu?" bisik Kenzo. "Iya, aku yakin itu dia," balas Zeva dengan suara pelan. "Padahal kalian tidak perlu mengantarku," ujar pria yang diantar oleh Zeva dan Kenzo. Dia tengah duduk di bangku terpisah dari Zeva dan Kenzo, namun bersebelahan. "Kebetulan kami sedang memiliki banyak waktu," ucap Zeva. Sepanjang perjalanan, Zeva dan Kenzo mengobrol bersama pria tersebut. Sesekali Zeva juga melirik sosok hoodie hitam melalui kaca spion yang berada di atas kepala pengemudi bis. Hoodie hitam itu menatapnya dengan leka. Sekitar 10 menit, mereka sampai di sebuah pemberhentian. Zeva dan Kenzo membantu pria itu untuk turun. Mereka pun berjalan memasuki sebuah pemukiman. Tempat tinggal pria itu merupakan area apartemen kumuh. "Kenapa Anda tinggal di tempat seperti ini? Bukannya putri Anda mengirimi Anda banyak uang?" tanya Zeva. "Ini adalah tempat tinggalku dulu bersama mendiang istriku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Aku juga sudah membeli tanah di tempat ini. Aku ingin memperbaikinya suatu hari nanti. Saat aku sudah baik-baik saja," jawabnya dengan senyuman kecil. Mereka tiba di sebuah rumah yang memang lebih baik daripada rumah-rumah yang lain. "Apa kalian ingin masuk terlebih dahulu?" tanyanya. "Iya, bisakah kami masuk sebentar? Aku cukup haus," tanya Zeva. "Silahkan." Pria itu membuka kunci pintu. Namun baru membuka pintu, Kenzo langsung mencengkram leher belakang pria itu, lalu membantingnya ke lantai. "Ah, apa yang kau lakukan?" teriak pria itu. Kenzo terus menahan pria itu dengan wajah datar yang sedang menahan kekesalan. Sementara Zeva langsung melangkah masuk ke dalam dan memeriksa rumah tersebut. Zeva menyalakan lampu karena tempat itu sangatlah gelap. Terlihat seperti rumah biasa yang memang sedikit kotor. Kemudian Zeva memasuki sebuah pintu. "Tidak, jangan masuk ke sana," teriak pria itu. "Maaf, aku tidak dengar." Zeva langsung menendang pintu dengan kuat dan membuatnya roboh. Begitu menyalakan lampu, Zeva langsung tersenyum kecil. "Dasar kau stalker sialan," ujar Zeva. Begitu melihat ruangan tersebut, ruangan itu dipenuhi dengan foto-foto Zeva yang menempel pada dinding, lantai, bahkan langit-langitnya. Ada juga beberapa foto yang dicetak dengan ukuran besar, ataupun beberapa foto yang diedit, membuat Zeva seolah-olah sedang mengambil foto bersama dengan pria itu. "Jadi, tadi kau menelponku dari sini kan?" Zeva bisa melihat sebuah alat di atas meja kecil yang ada di sana. Alat tersebut tidak lain merupakan alat pengubah suara yang dapat mengubah suara seseorang jika bicara di dekatnya. "Awalnya, aku sudah sangat curiga saat kau menggenggam bahuku dengan erat. Ketika kita pergi ke rumah sakit, bahkan senyuman ramahmu itu terasa memuakkan di kepalaku. Aku tahu pertemuan kita di toko roti tersebut bukanlah kebetulan. Saat aku keluar dari rumah sakit, aku melihatmu membuntuti kami diam-diam menggunakan sebuah taksi. Lalu saat kami berdua keluar dari taksi, kau keluar dari jarak yang cukup jauh. Kau masuk ke dalam saat aku memilih-milih roti. Lalu begitu aku menemukan roti yang kuinginkan, kau dengan sengaja mendekat untuk menyentuh tanganku dan membuat pertemuan ini seakan-akan tidak sengaja. Semua itu benar kan?" tanya Zeva. Gadis itu melangkah keluar dari ruangan.
Dia berjalan mendekati pria tadi dengan ujung kakinya. Zeva mengangkat dagu pria itu. Segala hal tentang putri dan istrimu itu juga tidak benar. Kau hanyalah seorang pria single yang tidak menikah karena terlalu asik mencari anak-anak muda untuk menjadi korban pemuas nafsumu, ujar Zeva. Diam kau, aku melakukan ini karena aku menyukaimu. Kau seharusnya bersyukur karena bisa disukai oleh orang sepertiku, teriaknya. Bersyukur disukai orang sepertimu? Kenapa aku harus bersyukur? Aku lebih suka hidup sendirian sampai akhir hayatku daripada menerima orang sepertimu di sisiku, ujar Zeva. Jangan berbohong, aku tahu kau juga menyukaiku. Buktinya saja kau selalu tersenyum saat kau melihatku di sekolah. Apa? Di sekolah? Oh, aku ingat. Kau adalah orang yang pernah jadi tukang bersih-bersih di sekolah. Kami, benar kan? Pantas saja kau terlihat familiar. Aku tersenyum padamu karena kau melihatku dan tersenyum padaku. Aku hanya membalas senyumanmu, bukan berarti aku menyukaimu, balas Zeva. Sekarang Zeva mengerti bagaimana pria ini bisa memasukkan kontak ke dalam lokernya. Dia pasti memiliki kunci cadangan milik Zeva. Itu tidak mungkin. Zeva adalah orang yang sangat menyukaiku, teriaknya. Tapi aku tidak menyukaimu, dan aku tidak akan pernah menyukai orang yang menjijikkan seperti dirimu, balas Zeva. Tidak, itu tidak benar. Aku tahu kau menyukaiku. Kau bahkan mengangkat teleponku dan membaca pesanku. Jika kau tidak menyukaiku, seharusnya kau mengatakan sejak awal kalau kau tidak menyukaiku di dalam pesan itu, ujarnya. Itu karena aku malas berkomunikasi denganmu. Soal mengangkat telepon, bukan aku yang mengangkatnya, ujar Zeva sedikit berbohong. Aku yakin kau sangat menyukaiku. Zeva, kau harus menjadi milikku. Aku sudah menyiapkan pernikahan terbaik untuk kita. Aku bahkan rela keluar dari sekolah dan mencuri banyak perhiasan untuk dijual, sehingga kita bisa menikah dengan baik, ujarnya dengan wajah berkeringat dan senyuman yang menyeramkan. Tidak ada lagi senyuman lembut di wajah pria tersebut. Kau sangat menjijikkan. Zeva menunjukkan wajah jijiknya kepadanya, membuat pria itu terkejut. Jalang, berani sekali kau meremehkanku seperti ini. Pria itu langsung memberontak. Kenzo melepaskan leher pria itu begitu Zeva memberikan isyarat untuk melepaskannya. Pria itu berlari ke arah Zeva, bersiap menerjang gadis itu. Sebelum hal itu terjadi, Zeva lebih dulu menendang wajah pria itu. Wah! Pria itu memegangi wajahnya dan berguling-guling kesakitan. Aduh, sakit ya. Maaf, nggak sengaja nih. Zeva menginjak leher pria itu dengan kuat. Orang menjijikkan sepertimu harus dimusnahkan dari muka bumi ini, ujar Zeva. Kemudian dia menatap Kenzo yang memberikan tatapan lekat pada pria itu. Kenzo benar-benar ingin menggantikan posisi Zeva saat ini. Lalu ide lain muncul di kepala Zeva. Tapi aku tidak akan melakukannya, karena bukan aku yang akan menghabisimu. Zeva menginjak leher pria itu lebih kuat, hingga pria itu jatuh pingsan. Zeva pun menyingkirkan kakinya dari pria tersebut. Siapa yang akan menghabisinya? Tanya Kenzo. Kau akan tahu nanti, jawab Zeva sembari tersenyum kecil. Dia pun mendekati Kenzo dan memeluk remaja itu dengan erat. Kenzo bisa merasakan tubuh Zeva bergetar kecil. Kau kenapa? Tanya Kenzo. Dia sangat khawatir. Maafkan aku, sebenarnya aku merasa sangat jijik. Saat Zeva memasuki ruangan yang dipenuhi dengan foto-fotonya, dia menemukan banyak mainan dewasa seperti boneka seks, kondom, pelumas, dan cairan pria yang berserakan di mana-mana. Tapi kau baik-baik saja kan? Atau perlukah kita pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri? Bagaimana jika kita pergi kembali ke Mansion Aguero? Tanya Kenzo. Tidak perlu, aku sudah baik-baik saja sekarang, ujar Zeva sembari memeluk Kenzo lebih erat. Maka Kenzo memberikannya pelukan lebih erat dari sebelumnya. Setelah beberapa saat, Zeva melepaskan pelukannya. Zeva, siapa orang yang memakai hoodie tadi? Dia mengikuti kita kemari kan? Tanya Kenzo. Dia ada di luar sana. Kau bisa mendengar kami kan? Masuklah, ujar Zeva. Sosok dengan hoodie hitam itu masuk ke dalam rumah. Dia menatap Zeva dan Kenzo sejenak sebelum melepaskan masker dan hoodie dari kepalanya. Kau siapa? Tanya Kenzo.
Dia tidak mengenali pria tersebut, begitu pula dengan Zeva yang kebingungan. "Kalian sungguh tidak mengenaliku?" tanyanya. Zev membuat Kenzo dan Zeva terkejut saat mendengar suaranya. Sosok itu menarik wajahnya sendiri, membuat wajah palsu tersebut lepas dari kepalanya. Benda itu seperti topeng yang menyerupai wajah manusia. Lalu sosok di balik topeng tersebut tidak lain adalah Neil Handoko, kakaknya Lian. "Kak Neil, jadi yang mengikutiku dari tadi itu dirimu?" tanya Zeva. "Iya, sekitar beberapa hari yang lalu aku jalan-jalan ke tempat ini untuk mencari sesuatu yang berkaitan dengan misi baru di masa depan. Lalu aku memasuki satu persatu rumah untuk mencari sesuatu yang bisa membantuku. Saat aku masuk ke rumah ini dan melihat isi kamar tersebut, aku sangat terkejut. Kemudian aku tahu dia adalah stalkermu. Aku menaruh beberapa kamera secara diam-diam untuk mengawasinya. Lalu saat dia keluar dari rumah ini untuk membuntutimu, aku juga membuntutinya kemarin malam. Dia yang memotret dirimu. Gerakannya sangat cepat. Dia pasti seorang profesional dalam membuntuti seseorang," ujar Neil. "Berarti orang yang berdiri di depan rumahku tadi malam yang dilihat oleh Zafi dan Gio itu kau?" tanya Zeva. "Iya, itu aku. Waktu itu aku mencoba memberikan isyarat kepada Zafi kalau ada seseorang yang membuntutimu. Tapi bocah itu malah berpikir aku pelakunya. Dasar." Neil berdecak kesal. "Tolong dimaklumi ya, kadang Zafi itu sedikit bodoh," balas Zeva dengan wajah polos. "Lalu bagaimana denganmu? Kenapa kau bisa tahu pelakunya adalah pria ini?" tanya Neil. "Aku sudah mengatakannya semuanya tadi kan, tidak mungkin kau tidak mendengarnya," jawab Zeva. "Maksudku, bagaimana kau bisa yakin?" tanya Neil. "Kau sendiri yang memberikanku isyarat tadi saat berada di halte bus dengan beberapa lirikan. Aku langsung tahu kau ingin memberitahuku kalau pria itu adalah stalker yang kucari," jawab Zeva. "Kenapa kau percaya padaku, padahal kau tidak tahu kalau itu aku?" Penjelasan Zafi soal dirimu yang ingin membunuh pria tadi tuh sangat aneh. Lagi pula, untuk apa stalker muncul dengan penampilan mencolok sepertimu? Zeva tersenyum. "Baguslah, Aguero memiliki penerus yang cerdas sepertimu." Neil menepuk kepala Zeva. "Jangan mengatakan itu di depan Zafi, atau dia akan sedikit tersinggung," balas Zeva. "Baiklah." Neil mengedikkan bahu. "Lalu aku punya pertanyaan. Kalau kau tahu aku sedang diikuti, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal?" tanya Zeva. "Bukankah kehidupan sedikit membosankan?" Neil tersenyum lebar. Yang benar aja." Zeva memukul lengan Neil. "Aduh." Neil meringis, kemudian dia menatap Kenzo yang masih tidak percaya dengan keadaan ini. Bagaimana bisa ada topeng seperti itu? Kenzo menatap topeng yang dibawa oleh Neil. "Ada banyak topeng seperti ini di dunia ini, tapi tidak semuanya bisa meniru manusia secara sempurna. Ini adalah topeng yang kubuat sendiri," ujar Neil. "Kau membuatnya sendiri? Itu sangat keren," puji Zeva. "Aku tahu." Neil menyombongkan diri. "Ngomong-ngomong, apa yang akan kau lakukan pada stalker itu?" Neil menatap pria yang tergeletak tak sadarkan diri itu. "Apa aku bisa minta tolong padamu?" "Tolong hubungi papa," pinta Zeva. Gadis itu mendekati Neil lalu membisikkan sesuatu yang membuat Neil terkejut. Neil pun melirik Kenzo yang terheran karena tidak bisa mendengar apapun. "Tidak masalah, serahkan semuanya kepadaku. Kalian berdua kembalilah ke rumah sakit sekarang," ujar Neil. "Baiklah, terima kasih kak." Zeva menarik tangan Kenzo untuk keluar dari area pemukiman tersebut. "Apa yang kau bicarakan dengannya?" tanya Kenzo. "Hadiah untukmu," jawab Zeva. "Hadiah?" Kenzo mengurutkan dahi. "Kau akan tahu nanti." Zeva mengedipkan sebelah matanya. Mereka berdua kembali ke rumah sakit setelah membeli susu kental manis terlebih dahulu. Namun begitu kembali ke sana, mereka mendapatkan tatapan datar dari semua orang, kecuali paman yang tersenyum kikuk. "Kenapa kalian lama sekali? Kalian tuh dari mana?" tanya Zafi. "Itu kami..." Mereka berdua sama-sama panik. "Jangan bilang kalian pergi untuk berkencan ya?" sindir Lian. Iya, kami pergi berkencan." Zeva memotong kata-kata Kenzo. "Maaf ya paman, kami membuat Anda menunggu lama." Kenzo tidak bisa menahan diri lalu pergi untuk membeli es krim sebentar, ujar Zeva.
Tidak masalah, yang penting kalian menikmati hari, balas paman. Wah, kalian ini benar-benar curang ya. Bagaimana bisa kalian makan es krim berdua aja? Maxim cemberut. Hahaha. Raymond, apa masih belum ada pemberitahuan apa-apa? Tanya Marcelo. Masih belum, Tuan Aguero, jawab Raymond yang berdiri di sisi Marcelo. Pria itu memang disuruh Marcelo untuk menjadi berjaga di sana. Sekaligus orang yang bisa diajak ngobrol selama jam kerja. Marcelo merasa gelisah. Dari tadi, dia tidak bisa berhenti mondar-mandir yang mengabaikan pekerjaannya yang mulai menumpuk. Semua itu karena Zeva. Marcelo mendapatkan laporan kalau Zeva sedang dibuntuti stalker yang mengerikan. Bawahan Marcelo juga mengirimkan foto-foto dari kota yang diterima oleh Zeva. Itu membuat Marcelo sangat marah. Namun dia tidak bisa bergerak karena Zeva menyuruhnya tetap diam. Ini mengesalkan. Sampai kapan aku harus menunggu? Kesal Marcelo. Tuan Aguero, Anda tidak perlu khawatir. Saya yakin Nona bisa mengurus ini sendirian, ujar Raymond. Ini bukan soal mengurusnya. Aku khawatir pada kondisi putriku. Dia pasti sedikit bergetar ketakutan saat ini. Stalker itu makhluk gila, balas Marcelo. Dia tidak akan tenang sampai mendapatkan kabar terbaru dari Zeva. Permisi, Paman. Dari luar pintu ruang kerja Marcelo, terdengar suara Neil. Masuk, ujar Marcelo. Neil masuk ke dalam sana dengan pakaian yang sama, seperti yang dia pakai tadi. Neil melangkah masuk ke dalam, kemudian membuka kedua tangannya untuk memeluk Marcelo. Lama tidak bertemu, Paman, ujar Neil. Namun Marcelo tidak membalas pelukan maupun sapaannya. Apa Paman khawatir terhadap Zeva? Tanya Neil. Iya, aku khawatir pada kondisinya, jawab Marcelo. Paman tidak perlu khawatir, semuanya sudah selesai sekarang, ujar Neil. Apa? Sudah selesai? Marcelo menatap Neil yang tersenyum kecil. Dia langsung bernafas lega. Begitu rupanya. Ceritakan padaku lebih lengkap. Marcelo duduk di meja kerjanya sementara Neil duduk di sofa. Zeva masuk ke dalam rumah bajingan itu. Kenzo mencengkram lehernya dari belakang. Lalu Zeva menendang wajahnya dan menginjak lehernya sampai dia kehilangan kesadaran. Ujar Neil. Itu lebih ringan daripada yang aku bayangkan. Aku pikir Zeva akan langsung menyeretnya menuju ke ruang penyiksaan. Ujar Marcelo. Zeva menyerahkan sisanya kepada Paman, balas Neil. Oh, jadi aku boleh melakukan apapun kepadanya? Marcelo tersenyum kecil. Iya, tapi Zeva minta tolong. Neil menyebutkan apa yang diminta oleh Zeva tadi, membuat Marcelo terkejut sebelum tertawa keras. Rupanya anak itu memberikan sedikit kejutan. Baiklah, karena dia adalah putriku, aku tidak punya alasan untuk menolaknya. Aku akan melakukannya malam ini juga. Marcelo melirik sang asisten yang berdiri di belakangnya. Baik, Tuan Aguero, saya akan menyiapkan semuanya, ujar asisten Marcelo. Masih ada sedikit waktu, bagaimana jika kita minum teh sebentar dan mengobrol? Marcelo mendekati Neil. Daripada meminum teh dan mengobrol, bagaimana kalau Paman menyelesaikan benda itu dulu? Neil menunjukkan tumpukan pekerjaan Marcelo yang belum selesai. Kadang aku membencimu, Neil, ujar Marcelo. Hehehe. Paman sungguh akan pergi ke sana. Kenzo menatap Paman yang sedang memakai jaket. Pria itu telah mengganti pakaiannya dan bersiap untuk pergi dengan tas yang dia bawa ke rumah Kenzo. Iya, aku sudah janji kepadamu, aku akan mencari libur panjang, sehingga kita bisa menikmati waktu bersama nanti. Bagaimana jika kita piknik? Zeva juga boleh ikut. Paman melirik Zeva yang masih ada di sana. Baiklah, ayo kita pergi ke suatu tempat suatu hari nanti, jawab Zeva. Bagaimana menurutmu, Kenzo? Iya, ayo pergi suatu hari nanti. Kenzo mengangguk sembari tersenyum kecil. Dia membantu pamannya membawa tas keluar dari rumah sakit. Di sana sudah menunggu rekan pamannya yang akan menjemputnya. Pria itu masuk ke dalam mobil melambaikan tangan ke arah Zeva dan Kenzo sebelum mobil melaju pergi. Ada apa dengan wajahmu itu? Zeva mencubit pelan pipi Kenzo karena remaja itu cemberut. Tidak apa-apa, lalu kita akan kemana sekarang? Haruskah kita jalan-jalan? Ini belum terlalu malam. Kenzo menatap jam tangannya yang menunjukkan pukul 7:30 malam.
Kita tidak akan bisa jalan-jalan karena aku sudah menyiapkan kejutan lain untukmu, ujar Zeva. Kejutan untukku? Apa itu? Kenzo sangat penasaran. Itu dia datang. Zeva melirik sebuah mobil yang mendekati mereka. Mobil itu berhenti di sebelah mereka. Kaca jendela bagian penumpang turun memperlihatkan Marcelo ada di sana. Ayo masuk, perintah Marcelo. Masuklah Kenzo, ujar Zeva. Kau tidak akan ikut? Tanya Kenzo. Ini kan kejutan untukmu, bukan untukku. Lagi pula, aku cukup lelah hari ini. Aku ingin istirahat di rumah, jawab Zeva. Kenzo sedikit terheran, namun dia langsung masuk ke dalam mobil tanpa bicara lagi. Marcelo menatap Zeva dengan wajah khawatir. Jangan menatapku dengan wajah seperti itu, Papa. Aku sudah baik-baik saja sekarang, ujar Zeva. Jika kau tidak baik-baik saja, kau harus mengatakannya dengan jujur, balas Marcelo. Iya, tapi sekarang aku sungguh baik-baik saja. Sebaiknya kalian cepat pergi sebelum malam semakin larut, ucap Zeva. Baiklah, aku sudah menyiapkan satu mobil lain untukmu. Langsung pulang ke rumah dan jangan kemana-mana lagi, ujar Marcelo. Iya, Pak. Zeva mengangguk. Tak lama kemudian, Zeva melihat sebuah mobil berhenti di belakang mobil Marcelo. Zeva langsung masuk ke dalam sana. Sementara itu, mobil Marcelo melaju lebih dulu. Kita akan kemana, Pak? Tanya Kenzo. Kalau aku menjawabnya, itu tidak akan menjadi kejutan, jawab Marcelo. Mobil bergerak dengan kecepatan tinggi, sekitar 40 menit. Mereka memasuki jalanan dipenuhi hutan dan kawasan sepi, yang membawa mereka menuju ke sebuah bangunan di tengah hutan. Ini adalah bangunan yang sama dengan yang digunakan Zeva saat dia menyiksa mantan pacar Zafi. Marcelo keluar dari mobil dengan Kenzo yang mengikutinya dari belakang. Begitu masuk ke dalam bangunan, Kenzo langsung merasakan aroma darah yang memasuki hidungnya. Lalu di tengah-tengah bangunan tersebut, Kenzo bisa melihat stalker yang mengikuti Zeva sedang terikat di sebuah kursi dengan badan yang basah kuyup dan mulut disumpal kaos kaki. Di sisi kiri dan kanan pria itu telah terdapat banyak alat seperti pisau, tang, paku, dan barang-barang lain. Duduk di sini. Marcelo menyeret sebuah kursi untuk Kenzo. Remaja itu langsung duduk di sana. Marcelo melepaskan jas yang dia pakai, kemudian memakai sarung tangan di kedua tangannya. Papa akan melakukan apa? Tanya Kenzo. Bukannya kau sudah tahu? Marcelo duduk di hadapan pria itu. Lihat dan amati dengan baik. Aku akan melakukannya selama 30 menit. Selanjutnya kau bisa melakukan apapun yang kau mau, ujar Marcelo. Pria itu mengambil sebuah pisau kecil. Stalker menggelengkan kepalanya dengan ketakutan. Dia berteriak kuat saat pisau itu mulai mengiris lengannya. Kenzo menyaksikan pemandangan itu dengan seksama. Tubuhnya agak gemetar, namun Kenzo mencoba menenangkan diri. Daripada melihat lawan mati perlahan, lebih baik melihat mereka langsung mati dalam beberapa serangan. Kenzo sedikit tidak tahan mendengar suara teriakan. Namun, ini adalah kejutan yang telah disiapkan oleh Zeva. Zeva ingin Kenzo belajar caranya menyiksa musuhnya. Ini merupakan salah satu tindakan pelepasan stres dengan melampiaskan kekesalan pada orang yang kita benci. Kenzo melaludah. Awalnya memang menakutkan. Namun entah kenapa, lama-kelamaan suara pria itu terdengar seperti hiburan di telinganya. Marcelo menepati perkataannya. Dia berhenti setelah 30 menit. Dia berdiri, lalu menyerahkan pisau yang tadi digunakan pada Kenzo. Lakukan, perintah Marcelo. Kenzo berdiri. Dia duduk di tempat Marcelo duduk tadi. Sementara pria itu duduk di tempat Kenzo menyaksikan dengan tenang. Angan, lagi. Stalker menggelengkan kepalanya. Sekarang tubuhnya telah dipenuhi oleh luka. Bahkan salah satu bola matanya telah tercabut. Maaf, tapi sepertinya ini sangat menyenangkan. Kenzo tersenyum kecil.